bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Program vaksinasi yang digelar di Kecamatan Mampang Perapatan ini untuk membantu percepatan vaksinasi bagi masyarakat DKI Jakarta guna untuk mencapai target vaksinasi yang dilakukan dengan sistem door to door. Untuk warga yang masih kesulitan datang ke gerai vaksinasi, yang menjadi pertanyaan kalau ada yang masih nggak bisa datang ke lokasi dengan keterbatasan, misalnya mereka sakit atau tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Kedepannya nanti kami akan merencanakan vaksinasi door to door yang akan dimulai minggu depan ini, kata Camat Mampang Perapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Jaharudin di ruang kerjanya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Simak beritanya. Camat Mampang Perapatan Jaharudin mengatakan bahwa untuk vaksinasi yang utama adalah bagi warga yang lansia dan disabilitas, sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk mendatangi sentra vaksinasi COVID-19. Jadi kami memudahkan warga yang ingin divaksin tapi ada keterbatasan fisik, sehingga warga merasakan pelayanan dari kami. Untuk wilayah kecamatan yang sudah divaksin pada saat ini sudah mencapai 63%, sedangkan untuk target di kecamatan Mampang Perapatan ini ditargetkan sekitar 80%. Saya mau nanya Pak, untuk wilayah kecamatan Mampang Perapatan ini sudah berapa persen Pak yang divaksin Pak? Baik, untuk Kecamatan Mampang sendiri sampai dengan kondisi 30 Agustus 2021 ya, terupdate pencapaian vaksinasi Kecamatan Mampang kurang lebih 63% ya, dari cakupan 124.000 warga yang harus menjadi target sasaran vaksin. Itu sisanya berapa Pak? Kurang lebih target kita kan 80% ya, zona hijau itu kurang lebih 80% dari target 124.000 tadi. Dan untuk mencapai hal tersebut sekarang memang masuk fase warga yang yang tingkat kesulitannya tinggi ya, untuk hadir di gerai vaksin dengan berbagai macam kendala dan permasalahan yang ada. Yang salah satunya adalah takut karena disuntik ataupun menunggu merek vaksin tertentu. Terus yang ketiga juga karena komorbid ya, serta penyintas ya, dia bekas belum masuk waktunya untuk divaksin kembali karena dia adalah pernah mengidap COVID-19. Itu kalau pernah mengidap penyakit COVID-19 itu untuk jangka waktunya berapa bulan Pak? Kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan baru bisa dia divaksin kembali untuk dosis satunya. Nah, terus informasi masuk Pak, rencana kan ada door to door ini Pak ya, untuk Kecamatan Mampang Perapatan. Itu dimulainya kapan itu Pak? Baik, untuk kegiatan vaksinasi door to door ini kita akan melakukan upaya dalam rangka mengetahui ya secara baik ya dan benar mengenai kondisi lapangan di bawah gitu ya. Nah, jadi kita akan melaksanakan vaksinasi door to door bersama unsur TNI dan Polri serta unsur kesehatan 4 pilar ya. Nanti rencananya kita akan mulai minggu depan ya. Kita akan mengambil momen waktu yang keberadaan warganya ada di tempat. Bisa dalam hal ini hari libur ataupun malam hari. Itu door to door itu mengerahkan dari mana Pak ya? Kita akan melakukan vaksinasi door to door ini sekali lagi kita menggunakan nakes sendiri ya, dan kita akan melaksanakan secara serentak di Kecamatan Mampang Perapatan di 5 kelurahan yang ada. Jadi kita akan mengambil momen waktu yang keberadaan warganya ada di tempat. Dan dalam hal ini mungkin hari libur ataupun hari Minggu, Sabtu dan Minggu serta malam hari kalau memang itu memungkinkan. Targetnya berapa Pak? Target ini, target capaian sih tergantung di wilayah ya, tergantung di situasi, di kondisi lingkungan tersebut ya. Kita akan dokter-dokter ini door to door ini pada RT ya, yang capaian vaksinasinya masih rendah ya.
Ini dalam rangka untuk meningkatkan capaian vaksinasi di setiap RT yang ada di Kecamatan Mampang. Nah, dimulai pukul berapa sampai pukul berapa, Pak? Kita akan memulai pukul 9 ya, sampai kalau siang hari 9 sampai jam 1 ya, kalau memang malam nanti setelah maghrib ya, sampai isya. Itu kerjasamanya sama siapa, Pak? 4 pilar ya, dari unsur TNI, unsur Polri, serta unsur kesehatan. Dalam hal ini RSUD dan Puskesmas. Tapi untuk saat ini, Pak, kendalanya apa, Pak? Bagi warga yang ada warga yang nggak mau divaksin karena apa itu ada kan? Nah, dalam door to door ini ya, selain vaksin ya, kita juga akan memberikan edukasi ya kepada warga yang saat ini belum mau divaksin, mungkin karena faktor merek tertentu ya, keengganan terhadap merek tertentu, ataupun karena dia mungkin punya komorbid. Nah, langsung di saat tersebut kita akan melakukan komorbidnya itu, penyakit penyertaannya itu penyakit apa gitu. Kadang memungkinkan juga untuk divaksin kalau komorbidnya itu bisa diatasi ya, bisa diatasi dalam artian sesuai dengan rekomendasi dokter, bisa dilakukan komorbid, bisa dilakukan vaksin atas komorbid yang warga ada di dirinya. Door to door itu pakai apa, Pak? Jenis apa, Pak, untuk vaksinnya, Pak? Untuk vaksin ya tetap kita akan menggunakan untuk saat ini yang beredar adalah Sinovac dan AstraZeneca. Soalnya banyak kan katanya orang nggak mau pakai Astra katanya begitu, Pak. Apa benar, Pak? Memang ada kalangan-kalangan tertentu ya yang tetap menghendaki Sinovac ya. Cuman dalam hal ini merek Sinovac ini memang kita hanya peruntukan bagi warga yang berusia 12 sampai 17 ya, serta untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk saat ini, Pak, ya? Saat ini karena memang stok keterbatasan stok yang ada ya, serta Sinovac juga dipergunakan untuk dosis 2 yang dosis pertamanya menggunakan merek Sinovac juga. Nah, untuk Astra sendiri ya, saat ini stok Astra memang banyak ya. Memang dalam hal ini stok yang ada di pemerintah Puskes itu Astra, merek AstraZeneca. Itu Astra katanya kalau ini timbulnya panas habis ini mulut. Itu adalah dampak ya, efek daripada vaksin ya, efek dari vaksin di mana vaksin AstraZeneca ini memang ada KIPI-nya ya. KIPI kejadian pasca imun itu memang ada reaksi berupa panas. Namun itu hanya paling 1 hari lah, 1 hari. Itu adalah reaksi daripada vaksin. Terus himbauannya Bapak apa nih pada warga ini, Pak? Saya menghinjau khususnya warga Mampang ya, mari sama-sama menghadiri atau mendatangi vaksin terdekat ya, di mana vaksin ini adalah upaya ya, untuk memutus rantai kejadian COVID ya di wilayah itu, dan vaksin ini juga akan membentengi diri ya dari serangan virus yang saat ini menjadi pandemi, yaitu virus corona, di mana terbukti dengan meningkatnya cakupan vaksinasi, kejadian virus corona yang ada di wilayah itu semakin menurun dan tidak ada lagi, hampir kecil ya, tingkat kematian juga rendah, tingkat isolasi mandiri, isolasi terkendali yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah mulai berkurang ya. Orang yang melaksanakan isolasi mandiri di tempat terkendali di fasilitas yang disiapkan pemerintah serta rumah sakit, kejadian-kejadian COVID sudah mulai menurun, dan bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai sepi. Lebih lanjut, Camat Mampang Perapatan Jaharudin menghimbau pada warganya, khususnya warga Kecamatan Mampang Perapatan, bagi yang sudah divaksin atau yang belum divaksin, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Demikian laporan Trimedia 7 TV dari kantor Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih.